sudah kusam dan sandal jepit. Tak sengaja, saat datang lebih awal, Ibu Salma duduk di kursi rotan yang biasa ditempati Bu Ustadzah. Ketika Bu Ustadzah datang, ia langsung memasang wajah masam. "Ibu, kursi itu khusus untuk saya. Mohon pindah." "Ya, tidak sopan sekali," kata Bu Ustadzah dengan nada tinggi. Jamaah lain hanya bisa terdiam. Ibu Salma pun langsung menunduk dan pindah ke belakang, menahan rasa malu. Sejak kejadian itu, suasana pengajian terasa berbeda. Banyak jamaah mulai merasa tidak nyaman. Beberapa bahkan mulai absen. Namun, Bu Ustadzah tidak peduli. Baginya, kedisiplinan dan kehormatan lebih utama dari sekadar rasa. Pada suatu malam, saat akan memulai ceramah di Masjid Al-Ikhlas, tiba-tiba listrik padam. Jamaah panik. Namun beberapa menit kemudian listrik kembali menyala. Saat Bu Ustadzah hendak membuka pengajian, tiba-tiba suaranya tidak keluar. Ia mencoba berteriak, tapi hanya suara angin yang terdengar. Jamaah langsung gempar. "Bu Ustadzah kenapa?" tanya beberapa orang. Namun Bu Ustadzah hanya bisa menunjuk-nunjuk mulutnya. Panik. Seorang ustadz muda maju menggantikannya berceramah malam itu. Ia membaca surah Al-Fatihah untuk ketenangan. Malamnya, Bu Ustadzah bermimpi. Ia berada di sebuah lapangan luas, duduk di kursi rotan miliknya. Tiba-tiba datang sosok tua berjubah putih yang berkata, "Kau lebih mencintai kehormatan dunia daripada kasih sayang pada saudaramu. Suaramu hanya pinjaman, dan telah kami cabut hingga kau sadar." Esoknya, Bu Ustadzah mendatangi dokter, namun hasilnya nihil. Tidak ada kerusakan pada pita suara. Ia mencoba pengobatan alternatif, bekam, ruqyah, semua sia-sia. Ia mulai frustasi. Jamaah pun kian menjauh. Dalam keputusasaan, Bu Ustadzah teringat akan Ibu Salma. Ia pun memberanikan diri datang ke rumahnya yang sederhana. Dengan menulis di kertas, ia meminta maaf atas perlakuannya dulu. Ibu Salma tersenyum dan berkata, "Saya sudah memaafkan sejak hari itu. Tapi Allah mungkin ingin ibu belajar lebih dalam." Bu Ustadzah menangis sejadi-jadinya. Ia merasa begitu kecil di hadapan Allah. Sejak hari itu, ia rutin membantu warga miskin, membagi sedekah diam-diam, dan mendengarkan keluh kesah warga tanpa merasa lebih tinggi. Pada malam Jumat, ketika Bu Ustadzah tengah membaca Al-Quran di sepertiga malam, tiba-tiba tenggorokannya terasa hangat. Ia mengucapkan basmalah dan suaranya kembali. Ia menangis sujud syukur. Di pengajian berikutnya, kursi rotan itu diletakkan di tengah-tengah tanpa nama. Siapa saja boleh duduk. Bu Ustadzah kini duduk di lantai bersama jamaah lain, dengan senyum dan kerendahan hati. Pengajiannya pun kembali ramai. Kali ini dengan cinta, bukan hormat semu.